Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan dipertemukan kembali dalam agenda safety talk online atau safety briefing sebelum melakukan pekerjaan. Jadi kami harapkan di sini setiap harinya ya ada ataupun tidak adanya kegiatan online seperti hari ini, kita semua bisa melaksanakan briefing pagi sebelum semua tim menuju ke mungkin rumah pelanggan masing-masing. Nah, tujuannya untuk merencanakan ya 1 hari ke depan, kira-kira progresnya apa saja dan juga kira-kira tools dan APD-nya apakah semua sudah siap atau belum. Nah, ini bisa dilakukan di safety briefing. Nah, mungkin itu pertanyaan dari saya. Dari Mas Rian, mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Nanti bisa kita lanjutkan ke tim ya langsung. Oke, terima kasih Mbak Rika. Ini perkenalkan dulu dari teman-teman vendor itu ada 2 vendor di sini. Yang pertama ada Agung Medio Global, ada Mas Agung. Terus dari Jasikom ada Mas Rio. Salam kenal. Ya. Untuk timnya gimana Mas? Timnya saya barusan jalan, Pak. Ada SPA di Lamongan. Loh, ini kan tujuannya briefing timnya Pak. Timnya? Kok malah Oh, kalau didengarkan sambil di mobil nggak apa-apa, Pak. Jadi Kita gini, share. yang pernah sebelumnya kan sudah disampaikan bahwa tujuan briefingnya itu yaitu briefing tim leader tim ke timnya, anggota timnya. Kalau kayak gini Oh, kan sama aja ini briefing ke siapa, yang ke manajemen ini. bukan untuk manajemen. Saya share linknya ke timnya ya, Ya, sekarang timnya di mana ini? di mobil. Ya suruh berhenti dulu, suruh briefing suruh join Zoom-nya. Oh, baik. Oke, Mbak Rika, kita mulai aja Mbak. Mungkin bisa dari Oke, Agung Media Global. dari Agung Media Global mungkin sambil kita menunggu Jasikom ya. Ya. Baik, Pak. Eh, ini. Oke, bisa langsung ini, Pak. Oke, silakan Mas. Ke timnya sebelah mana? Mungkin Saya diarahkan ke timnya. Oke, selamat pagi, Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pekerjaan hari ini, menyelesaikan TKPH yang sudah diskus oleh BTL, mari kita berdoa kira-kira masing-masing. Semoga hari ini semua pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik, aman, tanpa ada kendala di awal. Sebelum mulai kerja, mari kita berdoa. Berdoa, silakan. Selesai. Baik, untuk pertama kita jelasin dulu apa aja tools yang perlu kita siapkan untuk kerjaan. Pertama K3, lalu tools-toolsnya, helm, rompi sudah kita siapkan, sudah kita pakai. Sepatu safety juga sudah kita pakai untuk memastikan tim di lapangan agar aman di lapangan. Terus tas pen juga itu wajib kita pakai karena kita tahu semua kita bekerja di eh, tiang listrik yang ada tegangannya juga. Jadi kita harus pastiin semua aman tanpa tidak ada tegangan di tiang listrik baru kita bisa mulai bekerja. Setelah itu bahaya-bahayanya
tolong diperhatikan di kendaraan listrik, terus saat bekerja tolong lebih fokus lagi, tidak ada yang sambil merokok atau melakukan pekerjaan lain saat bekerja. Itu. Jadi tolong diperhatikan. Eh, Itu saja. Mungkin perlu dijelaskan untuk K3-nya juga atau tidak, Pak? Gimana, Mas? Untuk K3-nya perlu kita jelasin sedikit. Cukup sih, Mas. Kemudian itu kan yang penting ada APD lengkap Ya. sama informasi-informasi bahaya apa aja pada saat bekerja. Misalnya di pinggir jalan, kondisi lalu lintas ramai itu kan ada kemungkinan kendaraan lalu lalang, itu untuk tim yang di bawah harap bisa mengkondisikan seperti itu. Baik, baik Pak. Jadi kendala-kendala di lapangan tim sudah kita briefing ya Pak untuk kendala-kendalanya juga kita sudah, saya rasa tim sudah berpengalaman, tahu apa-apa yang perlu diperhatikan saat di lapangan Pak. Oke, terima kasih Mas. Mungkin tambahannya gini, baik dari kan satu tim ada 2 orang ya, baik dari leader timnya maupun anggota tim bisa saling mengingatkan apabila ada potensi bahaya, itu saling mengingatkan lah. Jangan satu orang yang mengingatkan saja, tapi keduanya saling waspada, saling mengingatkan. Seperti itu sih Mas. Baik Pak, baik Pak. Terima kasih masukannya Pak. Mungkin dari Mbak Rika ada tambahan, Mbak? Baik, terima kasih Mas Dimas ya dari Agung Ya. Media Global. Nah, sebelumnya ini mencakup daerah mana saja ya Mas untuk AMG sendiri? Saat ini kita mencakup Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Oke, ini ada berapa tim Mas keseluruhan? Kita ada 2 tim. Kebetulan ini leadernya Mbak, karena tim yang 2 kebetulan masih dalam perjalanan, lagi ambil material juga untuk persiapan hari ini. Oke, berarti sudah ada progres ya hari ini? Ya, Ada progres. setelah ini langsung kita kerjakan progres. Oke, ini tiap timnya berarti sudah ditunjuk leadernya ya? Mungkin kalau Betul pengawas Mbak. K3 kan satu untuk beberapa tim begitu ya. Kalau Oke. leader masing-masing tim sudah ditunjuk gitu ya. Iya Mbak. Oke. Em, untuk tadi briefingnya sudah cukup lengkap dari persiapan APD-nya sudah lengkap, lalu juga tools kerjanya, bahaya pekerjaan, pengendaliannya. Cuma mungkin kalau di hari-hari biasanya ini semua tim ini berkumpul sebelum masing-masing ke lapangan gitu ya. Ini berkumpul di base camp-nya AMG dulu ya buat Iya betul Mbak. material ya. Karena semua tools di sini, semua tools K3 semuanya di sini. Jadi sebelum berangkat setelah PA didispos oleh PTL, kita briefing dulu di sini Mbak untuk memastikan semuanya lengkap, PA aman semua sudah terdispos, baru kita ambil material dan melakukan progres. Oke. Ya, jadi saya harapkan sih kegiatan briefing ini ya benar-benar memang dilakukan setiap harinya. Mungkin nggak hanya administratif aja, tapi yang bisa kita lihat dari briefing ini kita bisa merencanakan nih 1 hari ke depan. Misalnya tadi untuk membagi-bagi mendispose dari masing-masing tim, lalu juga persiapan dari toolsnya, APD-nya. Nah ini disiapkan di briefing. Jadi saat semuanya berkumpul, mungkin Mas Dimas ya selaku misalnya pengawas K3-nya memberikan arahan lah terkait K3 serta mengecek kembali nih semua tools, semua APD sudah lengkap dan emang siap untuk jalan ke tempatnya masing-masing. Karena kalau di patroli terkadang saya menemukan ada saja nih yang tertinggal. Nah, tertinggal ini kan sebenarnya memang kadang nggak disengaja, tapi
berarti kan persiapannya juga ya yang kurang gitu. Dari awal sebelum berangkatnya ini kurang dicek gitu, makanya ketinggalan tes pen lah, ketinggalan apalah gitu. Jadi daripada bolak-balik misalnya base camp rumah pelanggan gitu, karena kan biasanya satu tim lanjut ke tim yang lainnya ya langsung gitu ya, kadang nggak balik lagi ke base camp, makanya benar-benar dilakukan seserius mungkin gitu dari sisi perencanaan ini, karena akan mencakup 1 hari ke depannya gitu. Tadi sih sudah cukup baik, mudah-mudahan bisa dikonsistenkan aja. Untuk briefnya sendiri ini setiap hari atau gimana Mas? Kalau dari Kita ARMD? biasanya kalau briefingnya sih seminggu sekali, Mbak. Untuk evaluasi juga apa-apa kendala yang ada di lapangan. Jadi semua tim bisa tahu apa yang kendala di masing-masing tim gitu. Jadi kita sharing juga apa yang harus dilakukan. Biasanya kita juga eh, tanya ke PTL kan untuk apa-apa kendalanya yang di lapangan, bagaimana mengatasinya. Biasanya terkait aplikasi SRM juga itu sih, Mbak. Oke, mungkin kalau detail seperti itunya bisa seminggu sekali, cuma dari briefing K3-nya ya, yang ya tadi seperti eh, persiapan dari tools dan juga APD-nya ini dilakukannya setiap hari. Jadi benar-benar setiap hari ini semua tim berkumpul lebih dulu sebelum ke lapangan masing-masing. Nah, baru nanti eh jadi dikumpulkan untuk briefing dulu. Nah, terkait ICRM juga eh mudah-mudahan bisa disiplin ya dalam pengisiannya. Terkait pengisian K3-nya juga mohon dilihat lagi kualitas fotonya gitu. Kadang saat di cross check gitu ya, fotonya ini nggak sesuai sama yang misalnya harusnya K3 awal gitu. Seharusnya misalnya di fotonya persiapan tim sedang melakukan progres persiapan gitu ya terkait pekerjaan. Nah, ternyata di fotonya misalnya foto awan doang atau foto apa gitu yang hanya untuk melengkapi saja dari si K3 awal tersebut. Nah, yang kita harapkan mudah-mudahan dibantu teman-teman di lapangan untuk menyesuaikan kualitas dari fotonya agar dari dari foto tersebut bisa menjadi evident teman-teman memang melakukan K3 awal dan K3 final, atau K3 final ini bisa disebut kita sudah selamat dan sudah bisa menyelesaikan progres pekerjaan dengan baik gitu. Nah, ini semua kan atas uploadannya rekan-rekan juga ya, makanya kita nggak intinya untuk harap juga bahwa teman-teman bisa merecord atau memfoto dari aplikasi SRM ini dengan baik gitu. Baik, Pak. Oke, dari Jasikom sudah ada yang bergabung? Nggak ada dengan Mas Yosi. Mas Yosi, Mas Yosi, oke. on cam. Mas Yosi. Dari MG sudah. Oh, sudah Pak. Mas. Ya. Mungkin nanti boleh, kalau mau lanjut boleh, kalau Mohon sudah maaf tim progres atau belum? Gimana? masuk, tapi sepertinya ada Kayaknya, terkendala. ya audionya belum dijoinkan Mas. Audionya belum dijoin. Ya. Jadi kan connecting audio dulu ya biasanya. Iya. Mungkin bisa dibantu paralel. Ya, pertama kali kenalkan saya dari tim Sindika Sidoarjo. Ini bersama tim. Ini untuk berdiri atau duduk aja Pak ya? Nggak apa-apa, berdiri. Ya, senyamannya aja gimana? Ya, untuk progres, untuk kelengkapan APBD kita selalu untuk briefing biasanya cuma 1 minggu sekali Pak. Untuk 1 minggu sekali kita briefing sama teman-teman. Jadi setiap 1 minggu sekali kita melakukan briefing
beserta pengecekan untuk toolkit yang teman-teman teknisi bawa, Pak. Untuk progres lapangan, jadi setelah briefing kita langsung ke lokasi user jika kita memiliki WO di pagi hari, Pak. Jadi langsung ke lokasi untuk progres aktivasi. Jadi itu aja, Pak. Untuk Mungkin briefing kita bisa tekankan. dibantu simulasi briefingnya, Mas. Ini kan tujuannya ini kan briefing ya, briefing pagi Ya. dari leader ke anggota timnya. Seperti apa? Bisa mulai dari awal mulai bekerja, mulai sebelum bekerja seperti apa briefingnya? Silakan. Ya, Pak. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, untuk briefing setiap 1 minggu sekali kita tekankan untuk selalu aktivasi di pagi hari. Jadi untuk cuaca yang setidaknya kita nggak tahu, yang siang sudah hujan atau gimana. Jadi setiap pagi kita tekankan atau teman-teman pagi harus, kalau ada WO harus langsung berangkat ke lokasi. Siap, meskipun gimana nanti untuk prosesnya kalian. Jadi setiap kali ada untuk WO kita harus langsung berangkat ke rumah user. Siap itu. Untuk kondisi lapangan ataupun medan kita sesuaikan. Jadi setiap kali kita progres kita harus ada konfirmasi. Jadi konfirmasi ke pihak kita maupun ke pihak PTL. Ya. Jadi nanti sebelum kita progres kita harus konfirmasi dulu jika ada kendala di lapangan. Itu. Siap. Untuk APBD dan untuk toolkit kita harus selalu ready. Jadi setiap pagi kita sebelum berangkat kita harus mengecek dulu perlengkapan apa yang kita butuhkan. Ya. Jadi untuk toolkit dan untuk material yang kita bawa kita selalu harus cek dulu sebelum berangkat dan selalu koordinasi ke timnya jika ada kendala ataupun ada permasalahan dengan APBD, toolkit dan material kita. Ya, itu aja. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak, gitu, Pak. Oke, terima kasih Mas Yoyo. Ya, Pak. Tambahannya ya, maksudnya untuk pas ada saat briefing pagi mohon dipastikan kelengkapan ketiganya, APD lengkap, helm, body harness, serta sepatu safety-nya. Siapa? Sama kemungkinan apa aja yang bakalan terjadi di lapangan agar disimulasikan juga, dikondisikan bahaya dari lokasi seperti apa, misalnya di pinggir jalan, terus dicek dulu tiangnya apakah ada induksi tegangan apa enggak. Pastikan tim membawa minimal itu test pen untuk pengukuran di tiang. Siapa? Kurang lebih seperti itu. Mungkin dari Mbak Rika, silakan Mbak. Ya Mas. Nanti kalau diizinkan ini kita lanjut ke tim yang lain dulu boleh? Atau Mas Yoyo udah ada progres dulu ya? Apa Ya, gimana, Mbak? sudah ada progres mau jalan ke lapangan belum, Mas? Ini belum, Mbak. Sambil nunggu Belum ya? teman-teman. Jadi ada retensi, Mbak. Saya izin ke tim selanjutnya dulu ya, biar nanti sekalian masukannya. Oke, terima kasih. Oke Mbak, silakan dari Jasikom. Ya, Mas Afi'i bisa dinyalakan mic-nya. Di unmute Mas, suaranya. di klik audionya lagi. Minta tolong Mbak Miftah mungkin. Masih belum, Mas? Mas Afi'i, Mas Yosi. Pagi, untuk briefing pagi,
kita lakukan selama seminggu sekali atau kecuali jika ada sesuatu. Tapi untuk K3 seminggu sekali biasanya. Mas Yosi. Dengar Mas. Iya Pak, halo, iya Pak. Selamat pagi. Yosi. Iya Pak. Ya. Hari ini akan pengerjaan SPA untuk Icon Plus. Hari ini biasanya kita akan mulai dengan jumlah SPA yang akan dilakukan. Skemnya berbeda, briefing dilakukan kalau harian, melakukan grup WhatsApp untuk pembagian dan juga pengingatan terutama keselamatan kerja untuk pemakaian setiap barang K3 yaitu sarung tangan, topi safety, rompi dan juga sepatu safety. Akan di-briefing kepada tim, terutama untuk tim yang melakukan step FAT atau menaiki tangga, yaitu teknik di mana helper membantu membawa tangga untuk berhati-hati agar tidak mengenai medan, terutama jika medan yang rusak. Dan di musim yang hujan ini, keselamatan kerja sangatlah penting. Janganlah melakukan naik tangga atau menaiki asbes rumah orang, terutama pada saat musim hujan, walaupun hujannya hanya sedikit. Ingat keselamatan nomor nyawa. Untuk penarikan untuk lewatkan pantun untuk berhati-hati. Lewatkan pantun bisa berbahaya baik untuk teknisi dan juga Mas Kol juga 3 tim saya lengkap ini. Kesopanan juga ikan Mas, kebersihan dan juga kesopanan kepada di setiap warga pada saat penarikan kabel dan juga pada saat di rumah customer. Tes pen untuk terutama tegangan listrik, jangan memanjat tangga yang di dekat trafo, terutama yang besar karena pasti ada tegangan listrik dan jika ada gerimis sedikit saja listrik tegangannya bisa turun. Utamakan keselamatan kerja terutama pada saat menaiki tangga. Dan juga banyak saya melihat ketika di lapangan dan melakukan inspeksi ketika di rumah customer di atap-atapnya untuk berhati-hati, terutama ketika menaiki plafon atau merapikan kabel sampai dari plafon. Saling cek dengan temannya, saling mengingatkan terutama semua peralatan safety. Itu lanjutkan dengan kendala-kendala SPA. Apakah SPA-nya kemarin yang pending terkendala oleh apa? Dan juga kendala teknisi di lapangan. Apakah itu tarikan terlalu jauh untuk tarikan di atas meter harus tanya untuk merapikan kabel dia jika ada ranting pohon serapi mungkin seperti itu. Pak dari Jasikom. Biasanya ini akan melakukan itu keluh kesah di lapangan setelah ini. Setelah itu kita tutup dengan doa dan tim akan jalan. Kita lakukan agak sepi. Oke, baik. Terima kasih Mas Rio ya. Ya. Ini berarti selaku pengawas K3 dari keseluruhan tim atau gimana, Mas? Ya, betul. Oke, tapi untuk timnya ada berapa tim ya dari Jasikom sendiri? Tim. Ada berapa, Mas? Maaf. 3 tim. 3 tim ya? Oke. Nah, cakupan areanya? Cakupannya kita bisa kerjakan di Sidoarjo, Lamongan, dan Mojokerto. Ini biasanya semua berarti dikumpulkan di satu area ya? Kalau pengambilan material atau tools dan APD semua di basecamp dikumpulkan satu basecamp ya? Di kantor kita, di basecamp teknisi, ada tempat teknisi untuk perkumpulan pagi, lalu setiap Sabtu kita briefing pagi di kantor
Nanti untuk uang bensin dan lain-lain. Material Oke, baik. material Oke, baik. Terima kasih Mas Rio atas dan tadi saya izin ke tim sebelumnya ya dari Mas Yoyo. Masih standby Mas dari Simtel. Ya, Pak, masih. Ya, Mas Yoyo kalau Simtel sendiri cakupan areanya area mana aja ya? Untuk areanya di Sidoarjo, Mbak. Sidoarjo sama Gresik. Oke. Nah, ini kalau timnya sendiri ada berapa tim Mas dari Simtel? Untuk timnya ada 3 tim, Mbak. Ada 3 tim. Oke. Ya, baik. Tadi untuk Simtel terlebih dahulu ya, terkait progres pekerjaannya tadi sudah disebutkan bahaya-bahaya pekerjaan serta mungkin mengecek juga ya dan juga memberitahukan apa-apa saja yang diperlukan terkait APD dan juga tools kitnya. Jadi memang perlu ada pemeliharaan terkait tools APD yang dimiliki. Nah, untuk Desikom sendiri ini bisa dilakukan juga tadi infonya 1 minggu sekali ya dari Simtos dan Desikom. 1 minggu sekali dalam pelaksanaan briefing K3-nya. Nah, terkait mungkin kendala-kendala dan lain sebagainya juga dibahas. Nah, sebenarnya itu mungkin sudah baik untuk diteruskan, tapi saya harapkan sih enaknya masing-masing tim atau mungkin kalau sulit dikumpulkan satu waktu gitu ya, masing-masing tim ini sebelum mulai progres pekerjaan memang diwajibkan untuk briefing K3. Jadi setidaknya di hari tersebut itu seperti pembagian pekerjaan masing-masing, terus juga lagi tadi pengecekan dari TUS dan APD-nya memang dilihat setiap harinya. Nah, untuk ini nanti boleh dilakukan setiap hari ya, monitoringnya seperti apa, silakan mungkin bisa bisa kalau saya lihat tim-tim yang lain sih misalnya dari WA grup ya, bikin WA grup gitu. Kalau memang sulit dikumpulkan satu waktu, bikin WA grup, mereka briefing berupa video maupun foto nanti di-share. Jadi memang setiap hari gitu dilakukan briefingnya. Nah, terkait baju ya, mau mengingatkan saja untuk baju-baju yang belum ada spotlight-nya atau mungkin spotlight di baju ya. Nah, ini bisa ditambahkan rompi lagi. Mungkin tadi kayak teman-teman Jessikom ya, ini kan belum ada spotlight. Biasanya garis abu-abu. Nah, ini bisa ditambahkan rompi lagi. Gitu. Memang dari sisi baju sih sebenarnya sudah proper ya, ada logo, ada istilahnya ada tanda pengenal lah dari misalnya dari mana gitu. Nah, cuma tidak kalah pentingnya spotlight tersebut dalam sisi pekerjaan. Nah, kalau memang belum bisa ditambahkan spotlight langsung di bajunya, silakan tambahan untuk rompi gitu. Nah, untuk pengawasan dari sisi pengawasan juga saya harapkan walaupun mungkin pengawas K3 ini biasanya yang bersertifikasi ini satu orang ya untuk mengawasi beberapa tim yang ada di suatu mitra, tapi saya harapkan mitra bisa menunjuk leader dari masing-masing tim. Jadi leader ini nantinya bisa sebagai istilahnya bertanggung jawab lah dalam sisi pekerjaan maupun dari sisi K3-nya. Intinya bisa melihat dan juga mengidentifikasi gitu kendala-kendala di lapangannya apa, terus jadi decision maker juga atau memutus ini ya suatu kebijakan atau suatu misalnya ada kendala di lapangan gitu.
Nah, ini bisa dari tim leadernya tersebut. Kalau untuk ICRM kurang lebih sama sih tadi seperti tim yang awal ya. Saya harapkan ditingkatkan lagi kualitasnya. Untuk closing sih sebenarnya semua sudah ini ya, sudah disiplin untuk mengclosing dari sisi ICRM-nya karena memang ini kan sudah diwajibkan ya. Jadi sebelum BAST ini harus menutup dari ICRM-nya itu. Cuma mungkin dari sisi kualitas fotonya aja sih kadang yang masih kita harus sosialisasikan lagi ke teman-teman di lapangan gitu. Mungkin kadang memang kendala juga. Terkadang lupa untuk memfoto saat sudah final di rumah pelanggan. Nah ini ya lagi-lagi nanti memang budaya-budaya ketiga seperti ini berproses lah. Kita hargai proses itu. Yang penting kita bisa mau sama-sama untuk mempelajarinya dah atau memperbaiki dari hari ke harinya. Mungkin kalau dari saya itu sudah semua tim ya Mas Rian. Untuk detail sudah semua ya Mas? Sudah Mbak, ada 3 vendor, Ada 3 vendor. 3 tim. Oke. Kalau dari saya cukup Mas. Terakhir mungkin dari Mas Rian sebagai penutup. Silakan. Tambahan dari saya untuk safety briefing ya, diusahakan itu dilakukan tiap hari. Itu minimal yaitu briefing pagi, WO mana aja yang akan dikerjakan, potensi-potensi bahaya apa saja yang ada di sekitar situ dilakukan rutin setiap pagi. Di aplikasi ICRM juga sudah diakomodir untuk K3, itu adalah perwakilan dokumentasi dari safety briefing tersebut. Jadi diusahakan untuk safety briefing dilakukan tiap pagi, tiap hari sebelum pekerjaan dimulai. Itu aja sih tambahan dari saya, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Rian sekali lagi rekan-rekan semua. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya ya untuk kita briefing pagi di hari ini. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa diambil dan juga dilaksanakan untuk kedepannya, mungkin ya. Nah, nanti kegiatan ini juga akan kita lakukan selama 1 periode ke depan atau sampai akhir tahun karena memang ini berkelanjutan. Cuma nanti nggak setiap hari, nanti ada jadwalnya akan kami informasikan ke Mas Rian. Biasanya setelah briefing, nanti mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi ada kegiatan patroli. Nah, kalau patroli sendiri, ini saya menjelaskan sedikit aja ya, agar nanti saat udah ada jadwalnya, jadi patroli ini untuk teman-teman yang progres di lapangan. Jadi tadi tim leader yang ada di lapangan yang sedang progres bisa penarikan, bisa mungkin sudah aktivasi di rumah pelanggan, ini join. Nanti kami lihat implementasi dari K3-nya. Bisa pemakaian APD-nya, bisa progres pekerjaannya, lalu juga bahaya-bahaya pekerjaan di sekitar area yang sedang dilakukan progres di hari tersebut. Nah, agar kita juga bisa sama-sama melihat ya seperti apa sih sedikit bayangan kendala dari teman-teman di lapangan. Itu. Jadi silakan nanti yang berprogres bisa join dari tim leadernya. Mungkin dari sekarang dipersiapkan ya. Masing-masing tim leader bisa download Zoom-nya dan juga nanti mungkin bisa diberitahu terkait tools-tools dari Zoom tersebut. Jadi nanti kalau misalnya sudah diberikan link Zoom, bisa langsung join, kita langsung mulai. Mungkin nanti seperti sidak tapi di online gitu. Oke, mungkin itu sedikit intermezzo untuk patroli ke depannya ya. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan lancar. Kalau tidak ada lagi, saya izin tutup. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eka, terima kasih rekan-rekan semua. Selalu saya